Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Ida Hamada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di siang hari ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara jaminan agar kita dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga kebersihan hati. Menjaga hati ini dari penyakit-penyakit hati. Menjaga hati ini dari perbuatan, dari syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hati ini dari dengki, dendam, berburuk sangka, selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan inilah yang disampaikan di dalam permohonan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat As-Saffat. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ya Allah, ampunilah ayahku karena ia termasuk orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yaumaddin, dan janganlah engkau hinakan aku nanti di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana hari itu tidak akan bermanfaat harta dan juga anak-anak keturunan kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah di hari kiamat nanti hatinya selamat. Hatinya tidak ada kekotoran dan tidak ada penyakit. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu agama Islam selalu berusaha memerintahkan agar kita selalu menjaga hati kita. Karena jaminannya surga, sehingga setiap hal yang dapat mengotori hati kita dilarang di dalam Islam. Makanya di antaranya ada sebuah kisah Amr bin As, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ia melihat ada sahabat asing datang kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan bahwa orang ini ahli surga. Amr bin As pun menelisik amalan spesial apa yang ia miliki. Ternyata setelah ia menginap di rumahnya 3 hari 3 malam, ternyata ibadahnya tidak ada yang spesial. Lalu kemudian ia menyampaikan bahwa ia tidaklah tidur kecuali membebaskan dalam hatinya segala persangkaan buruk kepada saudaranya, menghilangkan dengki, menghilangkan dendam, menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak baik kepada saudaranya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu untuk menjaga hati kita tetap terjaga, tidak terkotori dengan prasangka-prasangka yang tidak baik kepada saudara kita, maka pentingnya kita untuk bertabayyun. Pentingnya kita untuk mengecek, meneliti informasi yang datang kepada kita apakah benar atau tidak. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat,
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiq. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada engkau orang fasik, orang asing, membawa sebuah informasi, membawa sebuah berita tentang saudaranya, berita jelek tentang saudaranya, si fulan itu begini, si fulan itu begitu, si fulan itu jelek, maka apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, fatabayyanu, telisiklah berita tersebut, cek dan receklah informasi tersebut, datangilah sumbernya dari mana, datangi orang yang mengucapkannya, dari mana informasi itu datang. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka dikhawatirkan engkau menerima informasi yang salah, tidak berhati-hati, tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, khawatir engkau membuat kebijakan, membuat keputusan yang salah, yang merugikan orang yang tertuduh tersebut. Bisa jadi menghilangkan nyawanya, bisa jadi menghilangkan haknya, bisa jadi menghilangkan hartanya, atau bisa jadi menjembloskan ia ke dalam penjara dan ia tidak bersalah sebenarnya akibat informasi yang salah. Dan ini sangat berbahaya di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu ketika kita mendengarkan berita-berita yang jelek tentang saudara kita, kalau kita tidak memfilter dahulu informasi tersebut, akan mengotori hati kita. Hati kita menjadi suudzon kepada dia. Hati kita menjadi tidak baik kepada dia. Padahal kita belum dekat dengan dia. Kita belum melakukan perjalanan kepada dia. Kita belum mengenal dia secara dekat. Langsung main tuduh saja, langsung main vonis saja. Ini merupakan akhlak yang tidak baik yang harus kita hindari sebagai seorang muslim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang salah seorang tabi'in kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengadukan tentang saudaranya, tentang informasi yang datang kepadanya. Wahai Umar, aku mendengarkan si fulan begini, si fulan begitu, si fulan begini. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Apakah engkau pernah melakukan perjalanan bersamanya? Tidak, wahai Umar. Apakah engkau pernah bertransaksi menitipkan uang dalam usaha dagang bersamanya? Tidak, wahai Umar. Apa kata Umar? Berarti engkau belum mengenalinya. Berarti kesimpulan yang kamu dapatkan informasi tuduhan kepada saudaramu itu belum tepat, belum benar. Temuilah orangnya, datang kepadanya, tanyakan urusan tersebut supaya informasinya menjadi jelas. Lalu apa yang dimaksud dengan tabayyun? Tabayyun adalah bagian daripada akhlak seorang muslim. Di mana para ulama menjelaskan tabayyun ini berasal dari kata bayyana, yaitu jelas. Tabayyun artinya mencari kejelasan. Karena ketika seseorang melihat suatu persoalan dengan informasi yang tidak lengkap, maka ia khawatir memutuskan informasi, menyimpulkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bahkan bisa menjadi kesimpulan yang salah. Maka dari itu penting sekali kita mencari informasi dari sumbernya. Dan ayat inilah yang dijadikan landasan para ulama dahulu dalam mencari hadis Nabi SAW. Mereka tidak ingin asal mendengar hadis Nabi, tetapi meneliti dari para ulama. Mereka melakukan perjalanan safar beribuan kilometer hanya ingin mencari satu hadis, hanya ingin mencari kebenaran apakah hadis itu sahih atau tidak. Inilah yang dilakukan oleh para ulama. Berhati-hati di dalam menerima informasi. Tidak asal ceroboh di dalam menentukan kebijakan yang tidak tepat kepada saudara muslim. Nabi SAW melarang untuk menghilangkan kehormatan seorang muslim. Nabi SAW melarang untuk memfitnah, mentuduh seorang muslim yang tidak-tidak. Maka akhlak seorang muslim selalu menjaga menutupi aibnya. Dan selalu menjaga kehormatannya dan kemuliaannya. Itulah akhlak seorang muslim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya ayat Al-Hujurat ini, ayat 6, diceritakan di dalam kitab tafsir para ulama tentang kisahnya seseorang sahabat yang bernama Haris. Dia datang kepada Nabi SAW dan dia menyatakan keislamannya dan Nabi pun menerima keislamannya. Lalu ia menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah,
Aku akan kembali kepada kaumku, akan mengajak mereka untuk berdakwah, dan aku pun akan mengumpulkan zakat, dan aku akan menyerahkan zakat itu kepada engkau, dan aku akan mengumpulkan zakat itu di sebuah tempat antara kota Madinah dengan kota Mekah. Maka oleh Nabi diizinkan Haris ini untuk pulang ke kampungnya. Di pulang dia berdakwah kepada masyarakatnya dan berhasil mengislamkan penduduknya. Kemudian ia pun mengumpulkan zakat, dan setelah terkumpul, Haris pun berjanji ataupun menunggu di sebuah tempat, dan di situ Rasul akan mengutus seorang utusan untuk mengambil zakat tersebut. Tatkala Haris menunggu di tempat itu, ternyata utusan Nabi belum juga datang. Disitulah Haris mulai mengira atau memiliki prasangka, kenapa utusan Nabi belum datang juga? Barangkali Nabi marah kepada kami, kepada kita, sehingga ia tidak jadi mengirim utusan untuk mengambil harta zakat. Kemudian ternyata Rasulullah pun sudah mengirim, namanya Al-Walid ibnu Uqbah, dikirim ke sana untuk mengambil harta zakat yang dikumpulkan oleh Haris. Belum sampai ke tempat, tiba-tiba Uqbah bin Walid memiliki prasangka bahwa ternyata penduduk yang akan diambil zakatnya, mereka semuanya khawatir akan membunuh dirinya, khawatir tidak membayar zakat, bahkan berprasangka bahwa mereka telah murtad, padahal informasi tersebut tidak benar. Uqbah bin Walid tidak jadi mengambil harta zakat. Dia pun kembali ke kota Madinah melaporkan kepada Rasulullah. Padahal dia belum sampai. Ya Rasulullah, aku tidak jadi mengambil harta zakat. Kenapa, kata Rasul? Karena penduduknya telah murtad, karena Haris telah berkhianat, karena dia tidak mau membayar zakat. Nabi pun tidak langsung membenarkan informasi yang datang dari Uqbah bin Walid tersebut. Nabi sangat berhati-hati karena Haris adalah sahabat Nabi. Nabi menjaga kehormatan Haris, maka Nabi pun mengecek informasi tersebut dengan mengutus Khalid ibnul Walid. Wahai Khalid, datanglah ke kampung tersebut, cek apakah informasi itu benar atau salah. Sebagian sahabat mengusulkan kepada Nabi, ya Rasulullah, jika informasi itu memang benar, eksekusi yang pantas untuk Haris adalah dengan dibunuh. Itulah sahabat yang belum mengecek informasi, memberikan keputusan yang berbahaya padahal belum jelas kebenarannya. Maka setelah itu kemudian Khalid pun menyebarkan teman-temannya pergi ke sana dan bertemu dengan Haris. Haris pun bertanya kepada Khalid, wahai Khalid, ada apa gerangan kamu datang ke tempat kami? Kemudian Khalid menjelaskan, aku mendapatkan informasi tentang kalian. Kalian dikatakan telah murtad. Kalian dikatakan tidak mau membayar zakat. Apakah benar informasi tersebut, wahai Haris? Lalu Haris menjelaskan, sungguh tidak benar informasi tersebut. Bahkan kami menunggu di sini, menunggu utusan Nabi, tidak datang-datang. Dan kami sebenarnya sudah siap untuk menyerahkan harta zakat ini kepada Nabi SAW. Lalu Khalid pun mengajak, wahai Haris, kalau begitu supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, supaya tidak terjadi tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, mari kita datang menghadap Rasulullah SAW. Datanglah mereka menghadap Nabi SAW. Kemudian Nabi pun tidak langsung mengeksekusi apa yang dia dengar, tapi bertanya terlebih dahulu kepada Haris. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tidak langsung menvonis hanya sekedar mendengar orang lain salah, tetapi bertanya terlebih dahulu. Wahai Haris, apakah benar informasi yang sampai kepadamu engkau murtad? Tidak ya Rasulullah. Apakah benar informasi yang datang kepadamu bahwa kamu tidak mau membayar zakat? Tidak benar demi Allah ya Rasulullah. Maka turunlah ayat ini sebagai pendidikan yang sangat berharga dalam Al-Quran untuk berhati-hati di dalam menebarkan informasi, apalagi hanya sekedar mendengarkan dari orang kedua, ketiga, keempat, lalu menyimpulkan, oh iya si fulan itu murtad, oh iya si fulan itu jahat, oh iya si fulan itu tidak benar akidahnya. Bukan seperti itu sebagai seorang muslim.
Kita harus berhati-hati di dalam mengecek informasi tersebut. Betapa banyak, kata para ulama, orang yang terbunuh hanya gara-gara salah informasi. Betapa banyak karyawan dipecat hanya gara-gara salah informasi. Betapa banyak harta hilang haknya hanya gara-gara salah informasi. Belum lagi informasi-informasi yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa pentingnya tabayyun ini untuk kita jadikan sebagai bagian dari sikap kita di dalam menerima informasi-informasi yang datang kepada kita. Apalagi di zaman sekarang, zaman banyaknya hoax, zaman banyaknya berita-berita yang tidak benar. Maka penting sekali kita untuk tidak banyak mendengarkan dari orang lain, tapi mendengarkan dari orang yang mengucapkannya. Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, kafa bil mar'i isman, cukup bagi seseorang dia berdosa, an yuhaddisa bima sami'a, ketika dia menyampaikan informasi yang dia dengar langsung dia simpulkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Wahai Umar, aku datang kepadamu membawa sebuah berita tentang si fulan begini. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Sanandur fi amrik. Aku akan mengecek berita yang kamu sampaikan. Jika beritamu itu dusta, berarti kamu pembohong. Termasuk ayat diancam di dalam ayat Al-Quran. Termasuk orang-orang yang fasik. Tetapi jika beritamu itu benar, maka kamu termasuk orang yang mengadu domba, orang yang selalu mengadu kaum muslimin, menjadikan hati kaum muslim berpecah belah. Dan yang terakhir adalah jika kamu ingin dimaafkan, maka aku akan maafkan. Kemudian orang ini mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, ya wahai Umar, aku lebih baik meminta maaf dan aku tidak ingin melakukannya. Pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini adalah agar kita selalu menjaga dari informasi yang belum benar. Selayaknya kita untuk selalu menyampaikan informasi yang tidak benar itu kepada ahlinya, kepada orang yang memang mengerti bagaimana cara memfilter dan juga memberikan uzur, memberikan baik sangka kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iltamis li akhika sab'ina udran." Berikanlah alasan yang baik kepada kesalahan dari saudaramu sebanyak 70 alasan. Ketika ada yang kita lihat, yang kita dengar, saudara kita misalnya bermaksiat atau melakukan kesalahan, maka berikanlah dia alasan yang tepat. Mudah-mudahan dia tidak tahu, mungkin dia tidak sengaja, mungkin dia belum sampai dakwah kepadanya, atau mungkin dia belum ada yang menasehati. Inilah alasan-alasan yang baik yang perlu kita miliki, apalagi kita sebagai orang yang memiliki jabatan, baik di pemerintahan ataupun di dalam institusi manapun, agar kita bisa menyelamatkan hati kita dari kekotoran hati kita kepada saudara muslim. Selalu berbaik sangka kepada saudara muslim, itulah yang akan menjadikan bagian dari salah satu dimudahkannya jalan kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.